di ininya di sidangnya itu. Tapi akhirnya apa coba sob? Kan saya juga tadi kan biasanya dimulai sidangnya itu jam 9 pagi, jam setengah 10 ya. Tapi ternyata apa? Ternyata sudah disuruh pagi-pagi datang segala macam-macam. Pasti nanti saya di sini dulu bentar. Duduk sini aja nggak apa-apa. Terus dia ngerasa nggak apa-apa. Dia ngerasa mau menang segala macam-macam. Terus minta pagi-pagi harus datang segala macam-macam. Pas datang segala macam-macam, tadi saya sampai buru-buru saya ke pengadilan. Jadi kemarin saya ketika mereka melakukan lobby segala macam-macam, mungkin kita berpikiran bahwa mereka akan melakukan bakal menang gitu. Apa saya harus melakukan nyogok juga atau KKN juga? Enggak, saya melakukan itu. Saya ngotot tetap saya tidak melakukan sogok menyogok dan apapun, saya pasrah aja sama Allah. Ternyata apa coba? Kita berserah diri semua. Ternyata tadi putusannya menang sob. Padahal ini lawan saya ini LPS, Lembang Negara, tim likuidasi LPS. Jadi masalahnya apa coba? Hakim akan melihat tadi putusan gimana sih? Negesin hutang kita berapa? 371 terus udah bayar 240. Intinya harusnya si penggugat sadar gitu. Nggak sadar udah dinegokan nggak mau segala macam-macam, saya buatin surat nego segala macam-macam, ya udah nggak ini juga. Dan saya kemarin tekniknya adalah apa? Saya tembusin ininya saya sampai ke presiden sob. Presiden tim LPS OJK nggak apa-apa biar jadi perhatian semua orang ya. Dan kita digugat pada saat pandemi gini, masa masih mau gugat ini. Dan saya nanti Basti buatin surat ya, terima kasih ke presidennya. Terima kasih gugatan saya dimenangkan gini-gini nih lawan tim LPS OJK itu, nggak apa-apa. Surat kirimin. Jadi kiriminnya sampai kemana-mana gitu. Dan sekarang dia dikasih waktu 1 minggu putusannya, dan tadi alhamdulillah demi Allah sob, saya tidak melakukan sogok menyogok segala macam-macam KKN keluar duit yang enggak gitu. Tapi tadi saya putusannya adalah berarti lihat tuntutannya kita. Tuntutannya dia harus dihukum membayar biaya perkara gitu. Dan dia tadi dibacakan oleh hakim sob. Ini tuntutannya. Ini sini kesimpulannya dalam eksepsi sebelum macam-macam para penggugat bla bla bla. Kesimpulannya di sini bahwa berdasarkan poin di atas setelah dihubungkan antara dalil gugatan, penggugat eksepsi dan jawaban tergugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara akuo, maka tergugat berkesimpulan bagi berutut dalam eksepsi bahwa terbukti tidak terbantahkan, tidak lagi di persidangan tidak terbantahkan juga gugatannya, bahwa gugatan ini tidak dapat diteruskan sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2019, bahwa gugatan penggugat berdasarkan perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana. Jadi saya jelasin juga bahwa itu melanggar juga. Dan untuk mobil saya kan jelasin juga bahwa dia tidak punya fidusia sesuai dengan Menteri Keuangan gitu. Jadi dia nggak bisa narik gitu. Kemarin dia ngancam-ngancam mau kirim polisi lah atau apapun, silahkan aja. Gak ada urusan hutang piutang dengan polisi. Saya siapin CCTV di kantor saya. Kalau dia sampai melakukan itu bisa saya viralkan aja gambar kemana-mana gitu. Terus jadi saya memeriksa dan mengadili perkara akuo dan menolak semua gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan pragugat tidak dapat diterima. Niet offenkelijk verklaard bahasa Belandanya sob. Dalam pokoknya bahwa gugatan penggugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan bagian pokok perkara dalam hutang piutang atas pembelian hak tanah SHM 004949 tahun 2015 dan atas nama Siti Asia seluas 140 meter persegi dan SHM nomor 00181 atas nama Kadek Surini seluas 60 meter persegi, bahwa terbukti penggugat seharusnya melakukan gugatan di pengadilan bla bla bla. Terus berdasarkan undang-undang di atas tergugat jelaskan di atas angka beralasan hukum jika majelis hakim pengadilan negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat 1 seluruhnya. Jadi seluruhnya minta diterima. Oh pasti ditanyain. Eksepsi tergugatnya diterima nggak seluruhnya gitu. Jadi situ kan ada nyokot ya? Dia bacain. Tadi bacain. Alhamdulillah. Dia bacain. Menyertakan gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Niet offenkelijk verklaard, menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan
terhadap bagian tergugat tanah tergugat 1 sebagaimana ketentuan SHM nomor bla bla bla, maupun para tergugat membayar seluruh biaya perkara. Dia tadi dihukum bayar perkara, sob. 600 berapa? 60. Jadi kita suruh dia bayar gitu. Ngapain kita yang bayar gitu? Memberikan keringanan agar tergugat dapat membayarkan kewajiban hutangnya sesuai dengan kemampuan saat pandemi, yaitu 11,50 juta secara mengangsur selama 1 tahun setelah putusan dibuat, mengembalikan sertifikat tergugat dan jaminan lainnya, menjelaskan mohon putusan secara adilnya. Aku. Nah, Mbak Siti nanti gini ya, kalau diterima seluruhnya, kan kita minta kembalikan sertifikatnya, seluruhnya. Kalau enggak, itu putusannya diambil, kita ini kasih ke dia bahwa ini melanggar hukum. Karena ini udah mengikat, Mas, tidak ada itunya lagi. Demikian, sob. Jadi intinya nanti saya urusin gitu. Kalau masih mereka macam-macam terus, nah saya suruh mereka melakukan gugatan di pengadilan negeri khusus gitu. Jadi itu ya. Demikian saya, kalau salah saya banyak salahnya. Tambahan lagi, sob ya. Saya kan masih ada masalah dengan mereka gitu. Kalau mereka saya malah minta mereka gugat saya gitu. Kenapa? Dan ada saya ada 3 SHM, 4 SHM di sana. Itu bermasalah di bank BPR Kalista yang dilikuidasi ini. Saya minta mereka, kalau mereka nggak gugat, ada satu saham katanya mereka udah lelang, itu kalau keluar putusan lelangnya saya langsung gugat gitu, pengadilan negeri. Dan saya udah ngancem ke mereka semua. Dan saya buat somasi setelah ini. Dan akan saya buatin surat ke mereka semua untuk menggugat saya di pengadilan negeri Denpasar. Kenapa? Karena kalau dalam negeri di sini putusannya panjang, sob, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai ke EMA saya akan layani. Kalau mereka, tujuannya saya hanya ingin mereka kita negosiasi aja, selesaiin. Kalau nggak bisa selesai negosiasinya, berarti harus pengadilan yang hakim yang menentukan. Jadi itu yang kita harus lakukan. Jadi malah saya sekarang minta digugat oleh mereka. Kenapa saya minta digugat? Karena kalau saya gugat sendiri, sob, biayanya ke negeri itu gede juga gitu, 2 juta, 3 jutaan. Belum kita bolak-balik, belum kita ada tambahan segala macam. Mungkin sekitar 5 juta lah, 4 juta, 5 juta harus kita siapkan gitu, untuk gugatan gitu. Kalau mereka yang gugatan, mereka yang bayar gitu. Gitu ya, sob ya. Jadi kalau salah saya banyak salahnya, sob, jangan ragu ya. Ini nanti yang Anda yang bermasalah dengan mobil leasing segala macam-macam, insya Allah kita bisa menang, sob. Lewat gugatan sederhana aja. Anda butuh sesuatu silakan join ke WA grup SKDA, WA saya 081 5575 004 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.